Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya rindu kita akan belajar firman Tuhan dari dua tokoh Alkitab yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Saul dan Daud. Sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membaca dulu dua ayat yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-22 dan 23. Berbunyi demikian: Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul dan Daud merupakan dua tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, ya, karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Mereka punya latar belakang yang sama. Tetapi yang menarik dari kedua tokoh ini adalah mereka mempunyai masa depan yang berbeda. Ya, keturunan mereka itu jauh berbeda. Yang satu, Daud sangat diberkati, sementara Saul selesai keturunannya. Ya, kenapa, saudara? Karena dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, sekali lagi saya akan bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Saul dan Daud itu adalah dua tokoh yang sama-sama dipilih oleh Tuhan awalnya. Jadi Saul dipilih oleh Tuhan, kemudian Daud juga adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian kedua-duanya itu diurapi oleh Tuhan. Bahkan yang mengurapi mereka adalah nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Saul diurapi oleh Nabi Samuel, Daud juga diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian Saul menjadi raja Israel, Daud juga menjadi raja Israel. Tetapi saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, mereka berbeda pada masa depan mereka. Walaupun tadinya mereka start dengan hal yang sama. Sama-sama dipilih oleh Tuhan, sama-sama diurapi, dan sama-sama menjadi raja. Tetapi masa depannya sangat berbeda. Kenapa? Saul akhirnya putus generasinya. Anaknya mati, tidak meneruskan kerajaan bapaknya. Sementara Daud itu di garis keturunan raja-raja Israel itu sangat panjang daftarnya. Dan terakhir dari keturunan Daudlah Yesus Kristus yang sebagai Tuhan, dia adalah Mesias, Raja yang akan melindungi umat-umat. Itu lahir juga dari keturunan Daud. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apa perbedaan sikap gaya hidup dari kedua raja Israel ini, sehingga mereka mempunyai masa depan yang berbeda. Yang pertama, Saul dan Daud sangat berbeda saat melihat masalah. Saul dan Daud sangat berbeda mengambil sikap ketika ada masalah. Kita boleh baca itu di dalam 1 Samuel pasal 17
ayat 31 sampai 37. Di sana ketika bangsa Filistin dan bangsa Israel berperang, ya, dan bangsa Filistin menampilkan pendekar mereka yaitu Goliat, menantang semua bangsa Israel, mulai dari raja sampai rakyat, tentara semua. Tidak ada yang berani, semua takut, termasuk Saul. Ketika Saul melihat, melarikan diri, dia berlindung di bukit-bukit perlindungan. Ketika Goliat datang, ini merupakan sebuah masalah yang besar. Jadi ketika Saul melihat masalah, ketakutan dia, khawatir, dia tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi ketika Daud sampai di medan perang dan dia melihat si Goliat itu mencemooh Allah Israel, haleluya, Daud itu pemberani. Dia katakan, saya yang akan menghadapi Goliat. Semua tenang, raja, tentara, rakyat Israel semua tenang. Saya yang akan maju untuk mengalahkan Goliat. Sudah lihat cara pandang Daud terhadap masalah. Tidak ada masalah yang besar bagi Daud. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kisah itu, dia katakan, saya mendatangi engkau, dia katakan kepada Goliat, dengan nama Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak pernah takut menghadapi masalah. Dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah kelimpungan, dia tidak stres. Santai saja, karena dia percaya dia punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup mengatasi setiap masalah sebesar apapun. Itulah cara pandang dari kedua tokoh ini. Saul selalu melihat besarnya masalah, sementara Daud melihat besarnya Tuhan yang dapat mengatasi setiap masalah di dalam hidupnya. Yang kedua, Saul dan Daud itu berbeda saat mereka ditegur oleh Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka punya sikap yang berbeda. Kedua orang ini sama-sama bisa melakukan kesalahan dan pernah melakukan dosa dalam hidup. Saul pernah melakukan dosa, Daud juga pernah melakukan dosa. Dosa Daud tidak kalah besar dengan dosa Saul. Bahkan kalau mau dihitung-hitung, mungkin dosa Daud lebih besar, karena dia merampas istri orang dan merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Dosa yang sangat berat. Tetapi Daud dan Saul itu punya respon yang berbeda ketika mereka mendengarkan firman Allah. Ketika mereka menerima teguran dari hamba-hamba Tuhan, nasihat dari hamba Tuhan, mereka punya sikap yang berbeda. Ketika Saul ditegur oleh Samuel, Saul melawan. Saul bilang, oke, saya akan ikut kepada Tuhan, tetapi hormati aku. Itu kata Saul. Tetapi berbeda dengan Daud, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung merendahkan diri. Dia bilang, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan, jangan jatuh ke tangan manusia. Itu yang diucapkan oleh Daud. Itu sebabnya Daud menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kemudian yang ketiga perbedaannya, Daud adalah seorang pemuji penyembah, sementara Saul dia tidak pernah ditulis untuk memuji menyembah Tuhan. Tetapi Daud setiap saat dia memuji menyembah Tuhan. Soalnya dia menulis banyak sekali mazmur. Itu merupakan puji-pujian yang diciptakan oleh Daud untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sebabnya kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud, saya percaya kita juga punya masa depan yang cerah. Kita punya generasi yang diberkati oleh Tuhan kalau kita mengikuti cara-cara Daud. Yang pertama, kita tidak boleh gentar terhadap masalah. Kita harus tetap melihat Yesus, Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari semua persoalan kita. Kemudian kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, yang harus mau mengakui dosa, kesalahan, pelanggaran kepada Tuhan. Kemudian kita harus menjadi pemuji, penyembah. Saya percaya kita pasti akan diberkati Tuhan, dan kita akan punya generasi penerus
yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau ajaib dan luar biasa. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Khususnya kami bisa belajar dari dua tokoh dalam Alkitab yang bisa membuat kami bisa memilih yang terbaik, yaitu kita memilih seperti Daud, menjadi pribadi yang selalu melihat Tuhan lebih besar dari semua persoalan. Kami akan menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan dan rendah hati menerima semua teguran firman Allah dan belajar untuk berubah. Kemudian kami harus menjadi pemuji penyembah. Kami percaya ketika kami melakukan ini, maka janji Tuhan, kami akan menjadi orang yang diberkati. Anak cucu kami juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.